Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Isi, Metode, Alat, dan Lingkungan Pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Fahrisa Ayu Anindasari, NIM 20515000024 dan Dian Mutiah, NIM 20515000021. Yang pertama, isi pendidikan. Isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan mencakup mentransfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai yang dimaksud yaitu berupa nilai-nilai kemanusiaan. Untuk internalisasi nilai itu dapat dilihat dari beberapa tahap. Yang pertama kognitif, 2 afektif, 3 konatif, dan yang terakhir adalah praktik. Pendidikan juga meliputi aspek kehidupan manusia, yaitu nilai dan keterampilan. Keterampilan yang diperoleh peserta didik biasanya melalui latihan dan kebiasaan. Di dalam isi pendidikan terdapat yang namanya kurikulum. Faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum yaitu 1. Harus mengingat kepentingan peserta didik, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serta kebutuhannya. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mengaju dan menunjang pembangunan. 4. Perkembangan dan dinamika masyarakat. 5. Kesenian dan kebudayaan. Jika faktor-faktor di atas terlaksana, maka kurikulum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah tercapai dan sebagai ciri keberhasilan pada tujuan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Metode. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, kita perlu mengenal bentuk-bentuk pendidikan, yaitu 1. Pendidikan otoriter, 2. Pendidikan liberal, 3. Pendidikan demokratis. Berkaitan dengan pendidikan di atas, di Indonesia sejak tahun 1922 berdiri pendidikan taman siswa yang berpusat di Yogyakarta. Perguruan taman siswa ini menggunakan metode pendidikan yang disebut sebagai semboyan trilogi kepemimpinan guru sebagai pamong, yaitu 1. Ing Ngarsa Sung Tulodo, 2. Ing Madya Mangunkarso, 3. Tutwuri Handayani. Untuk memilih metode yang tepat dalam prosesnya perlu diperhatikan 1. Tujuan yang hendak dicapai, 2. Kemampuan pendidik, 3. Kebutuhan peserta didik, 4. Isi dan materi pendidikan. 3. Alat pendidikan. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana yang secara langsung membantu terwujudnya tercapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Alat pendidikan bersifat tindakan, 2. Alat pendidikan yang berupa kebendaan. Alat pendidikan menurut wujudnya dibedakan menjadi 2. Pertama, tindakan pendidik, yakni bersifat non-material. 2. Alat bantu pendidikan, yakni bersifat material atau benda.
Sesuai dengan metode pendidikan, agar alat pendidikan dikatakan baik, maka harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tujuan pendidikan. 2. Pendidik. 3. Peserta didik. 4. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang terdapat di luar individu yang meliputi tempat, keadaan alam, serta keadaan iklim. Lingkungan budaya meliputi seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan lingkungan sosial atau masyarakat meliputi keluarga, kelompok bermain, organisasi, dan sebagainya. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu atau peserta didik, tergantung jenis lingkungan yang mana peserta didik terlibat di dalamnya. Selain itu, intensitas pengaruh yang berbeda juga tergantung kemampuan anak menyerap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Terima kasih teman-teman. Semoga menambah wawasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.